Dalam susah suka, terus berharap kawanku. Jangan gentar, percaya selalu. Sabar, sabar, dibuat bersama. Dalam susah sukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar. Percayalah padanya, sabar. Sertalah semua bebanmu. Di rumah barumu, hilang lenyap bebanmu. Tuhan, ku rindulah ke rumah Bapa yang senang. Pagi pendengar setia My Salva. Sebelum beraktivitas, marilah kita mendengarkan renungan pagi yang akan disampaikan oleh Mayor I Nengah Wiyarma. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk hidup dan bernafas sehingga kami dapat bangun di pagi ini. Kami juga bersyukur untuk hari dan kesempatan baru yang Engkau berikan untuk kami hidup lebih baik. Sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman yang kami renungkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kegiatan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu agar semua terjadi sesuai kehendak-Mu. Terimalah doa yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara terkasih yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Saat ini kita akan belajar tentang kesabaran. Betapa pentingnya kesabaran itu. Saya akan baca dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 13. Demikian Rasul Paulus menuliskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, mengapa kita harus bersabar? Saya pelajari dan baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan juga tidak tergesa-gesa. Bahkan ada artinya lain, tabah, dan tidak terburu nafsu. Itulah arti sabar itu yang sesungguhnya. Nah, kesabaran ini adalah karakter yang Tuhan inginkan, dan karakter yang dewasa bahkan matang. Itulah kesabaran dan karakter yang penting di dalam kehidupan saudara-saudara. Kalau kita kehilangan kesabaran, itu akan berdampak. Kalau kita tidak sabar, orang bisa kehilangan karir,
karena ketidaksabarannya, bahkan bisa kehilangan teman karena ketidaksabaran, bahkan kehilangan keluarga. Bahkan keluarga bisa berantakan dan hancur karena kehilangan kesabaran. Betapa pentingnya kesabaran itu. Sekali lagi, kesabaran adalah karakter Allah dan karakter orang dewasa dan matang. Ini yang Tuhan sangat nantikan. Nah, mengapa kita harus bersabar? Karena sifat Allah adalah panjang sabar. Nabi Musa menuliskan dalam Keluaran 34 ayat 6 berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih karunia dan setia kepada umatnya. Setia kepada umatnya. Bahkan Daud juga menulis dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 103 dalam ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau Allah adalah Bapa kita yang demikian panjang sabar dan penuh kasih karunia, bukankah saudara-saudara kita sebagai anaknya, kita wajib meneruskan karakter ini? Karakter yang Tuhan begitu inginkan bagi setiap orang adalah karakter yang matang, kedewasaan yang penuh. Dan betapa seringnya saudara-saudara kita gagal dalam area ini, termasuk saya sering gagal di dalam area kesabaran ini, saudara-saudara sekalian. Nah, betapa pentingnya karakter ini, dan karakter Allah itu seharusnya turun ke atas kita, ke atas setiap manusia, meneruskan karakter Tuhan ini panjang sabar dan penuh kasih karunia. Itu yang pertama, mengapa kita harus bersabar? Karena sifat ilahi adalah panjang sabar dan turun kepada anak-anak Allah, turun kepada umat manusia. Ini yang seharusnya tidak boleh terbalik. Kalau kehilangan kesabaran akan berdampak kepada yang tadi. Kita bisa kehilangan semuanya. Memang zaman menuntut kita sekarang serba cepat dan serba cepat. Saudara-saudara, tetapi orang yang berhasil bukan hanya memiliki IQ yang tinggi, IQ yang cukup, tetapi memiliki juga kesehatan mental, kecerdasan mental, dan itu salah satunya adalah kesabaran. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa harus bersabar? Nah, yang kedua, kita melihat di sini kesabaran adalah sifat yang begitu terpuji di hadapan Allah. Dan penulis Amsal mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara tahu bukan pahlawan? Pahlawan yang harusnya dihargai dan diberikan tempat yang khusus. Bahkan ketika wafat pun diberikan tempat yang khusus. Taman makam pahlawan, karena perjuangannya mengalahkan musuh-musuh, membawa kemenangan. Pahlawan dipuji-puji. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat bahwa firman ini berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya orang yang sabar lebih hebat daripada seorang pahlawan. Kenapa? Karena mereka mampu mengalahkan diri sendiri, saudara-saudara. Mampu mengalahkan diri sendiri adalah orang yang lebih hebat dari seorang pahlawan. Apa yang dikalahkan dari dalam diri sendiri adalah hawa nafsu, kegeraman, amarah, saudara-saudara. Dan ini yang dikalahkan oleh orang yang sabar, dan itu melebihi seorang pahlawan. Dia lebih hebat dari seorang pahlawan. Saudara-saudara, kesabaran saat ini pun saya harus ada di area ini dan harus belajar untuk bersabar dan lebih bersabar. Saudara tahu kan, ada banyak yang mengetahui
kondisi saya sekarang, khususnya saudara-saudara di dalam keluarga, istri saya mengalami sakit yang bukan sembuh, tetapi malah terjadi yang tidak saya nantikan, tidak kami nantikan tentunya. Sejak tahun 2019 ini mengalami hal yang buruk, saudara-saudara. Sekalipun orang-orang yang hebat yang menangani, tetapi bisa saja mengalami kegagalan. Dan sejak itu istri saya tidak bisa melihat, dan saya harus ada di area ini, dan kami juga harus ada di area ini, dan lebih bersabar dan bersabar. Ada pertanyaan yang muncul, apakah tidak berdoa? Pasti berdoa. Berdoa untuk dipulihkan, berdoa untuk disembuhkan, berdoa untuk para medis menangani dengan benar dan tepat. Tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang kami nantikan, yang kami harapkan. Pemulihan, kesembuhan, dan mujizat yang digaung-gaungkan, dan itu tidak terjadi mujizat seperti itu. Tetapi saudara-saudara, bahkan ada yang timbul pertanyaan pula bahwasanya apakah ini karena dosa, apakah ini karena dosa sendiri atau dosa yang lain? Tidak, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid ketika itu, seorang yang buta, apakah ini karena dosa orang tuanya atau karena dosa dirinya? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dirinya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri anak itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jawaban doa itu bagi saya, Tuhan memberi 3 jawaban. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa jawab ya, yang sesuai dengan kehendak dan keinginan kita dan menyatu dengan kehendak Allah. Dia akan menjawab ya. Tapi ketika Tuhan menjawab tunggu dulu, berarti saya dan kita harus bersabar, saudara-saudara, dengan keadaan ini. Dan ini yang saya menerima jawaban itu. Sudah berdoa tetapi hasilnya tidak seperti yang saya nantikan, tidak seperti yang kami nantikan dan menunggu. Bahkan jawaban yang ketiga mungkin Tuhan jawab tidak. Karena apa? Karena bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi itu adalah kehendak saya, kehendak kami untuk keadaan yang lebih pulih dan baik secara jasmani. Tetapi Tuhan kalau Dia bilang tidak, tapi kami percaya bahwasannya Tuhan selalu punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Nah, apakah kami dan saya harus protes, menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak dengar doa itu? Kenapa Tuhan tidak dengar? Tuhan pasti dengar, tapi Tuhan beri jawaban tunggu dulu, atau Tuhan mungkin jawab tidak. Tetapi di balik jawaban tidak, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan tak pasti beri juga hal-hal yang lain yang Tuhan punya rencana yang begitu indah, dan kami mengalaminya. Berhakkah kami menyalahkan Tuhan? Oh tidak, Dia berkuasa, Dia berdaulat, dan Dia tahu yang terbaik. Secara manusia mungkin ini bukan yang terbaik, tetapi Tuhan menyatakan yang terbaik. Karena Tuhan pun tetap memberi kesempatan dalam pelayanan, dan percaya bahwa dengan kondisi seperti sekarang, sekalipun istri saya tidak melihat, tetapi dapat melayani juga dan memberi kekuatan bagi umat Tuhan yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesabaran adalah hal yang sangat penting, menjadi sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Sebab tanpa kesabaran kita akan banyak kehilangan dan kehilangan. Tapi dengan kesabaran yang saudara miliki, yang kita belajar juga dari Ayub, kata Tuhan, belajar dari ketekunan Ayub, bahwa sekalipun 10 anaknya mati, dia tetap berkata terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Tapi saudara-saudara,
ini orang yang berbahagia dalam pandangan Tuhan, bukan yang tidak ada masalah, tetapi orang yang bahagia adalah orang yang bertekun seperti Ayub. Bertekun seperti Ayub dalam keadaan buruk, tapi Ayub dapat bertekun. Oh saudara-saudara, saya harus belajar dari pengalaman Ayub, tapi saudara-saudara masih jauh dari Ayub. Dan Tuhan tahu kekuatan, Tuhan tahu sampai di mana kita sanggup menjalani. Saya percaya bahwasanya ya saudara sekalian yang mengikuti program ini, kenyamanan bukan tujuan di hadapan Allah, tetapi keserupaan dengan Kristus dalam karakter kita, yang salah satunya adalah kesabaran. Ini yang Tuhan nantikan dari kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, Dia akan sanggup memberikan kita kesabaran dan kesabaran untuk hidup lebih tekun di dalam Tuhan, untuk hidup memperoleh karir, memperoleh teman dan keluarga, dan kita tidak akan kehilangan mereka dan kehilangan apapun ketika kesabaran dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan menyanggupkan kita untuk menjalani hari-hari dengan ketekunan dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Susah sukarmu, ia tak pernah terlambat untuk lepas semua belenggu. Jangan ada ragu, lepas sekata mendekat. Dia ingin bertemu, bertamu di dalam kesusahan hatimu, di dalam jiwa yang lelah dan semakin rapuh. Dia menyulam duka dengan sukacita penuh. Ikut dunia yang fana tak bisa menawarkan surga padamu. Ingat janji Kristus, setia dan amin. Dia akan selalu ada di damai sejahtera sampai engkau tiba di dalam rumahnya. Kau akan tinggal selamanya, tiada duka dan derita. Oh, dia datang segera, berbahagialah yang berharap padanya. Dalam susah
juga kepada